ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang statistika. Statistika adalah ilmu dalam mempelajari statistik. Lalu apa itu statistik? Dalam bahasa Latin, statistik disebut status. Dalam bahasa Inggris, statistik disebut state, dan dalam bahasa Indonesia disebut negara. Adalah kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka. Lalu bagaimana kita menyajikan data? Ada dua cara, yaitu dengan tabel dan diagram. Tabel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi 2 juga, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya, diagram. Diagram dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diagram batang daun, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon. Tabel ini contoh dari bentuk-bentuk tabel. Ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan ketika kita menemukan data yang banyak, pasti kita akan kesulitan jika menggunakan tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Maka ada solusi terbaik, yaitu kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Contoh soal tabel distribusi frekuensi. Buatlah tabel distribusi frekuensi untuk nilai di bawah ini. Langkah pertama, kita mengurutkan data dari data yang terkecil ke data terbesar, sehingga jadilah seperti itu. Selanjutnya, kita menentukan banyak kelas dengan aturan Sturges. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. Untuk n-nya tadi sebanyak 80, dan kita masukkan semua sehingga menghasilkan angka 7,2799. Langkah ketiga, kita menentukan interval kelas. Rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas, sehingga menghasilkan angka 8,7913 yang bisa dibulatkan menjadi 9. Langkah keempat atau langkah terakhir, kita menentukan dulu batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas bawah kelas pertama, kita dapat menentukan bebas sebelum data terkecil. Untuk data terkecilnya tadi kan 34. Kita sebut saja 30. Selanjutnya menentukan batas atas. Rumusnya batas bawah ditambah interval kelas dikurangi 1, sehingga menghasilkan 38. Batas bawah kelas selanjutnya, caranya batas atas kelas sebelumnya ditambah 1, yaitu 39, sehingga jadilah tabel distribusi frekuensi seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu relatif dan kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif, rumusnya yaitu frekuensi kelas ke-1 dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Dan jika dimasukkan semua, menghasilkan tabel seperti itu. Tabel distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi 2, yaitu kurang dari dan lebih dari. Untuk yang kurang dari, memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Selanjutnya yang lebih dari, yaitu memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu.
Distribusi frekuensi kumulatif. Nah, itu untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari contoh soal tadi menghasilkan seperti itu, dan ini yang lebih dari. Selanjutnya diagram. Ada beberapa jenis diagram, itu untuk diagram batang daun, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang. Selanjutnya, histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah grafik batang dari distribusi frekuensi, dan poligon adalah grafik garis dari histogram. Jika kita mengambil dari contoh soal tadi, menghasilkan histogram seperti ini dan poligon seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.